Kalau emotikonnya disuruh senyum marah, mungkin salah aplikasi, Ya. atau salah Mungkin jempolnya ke ini gitu ya. salah interaksi dengan orang, mungkin Oke, interaksi siap, dengan siap. pacarnya lagi marah-marah, mungkin kan nggak tahu ya. Atau emotikonnya nangis karena baru putus. Gitu, nggak curhat kan ya? Enggak curhat kok Kak, beneran. Jadi ini gitu cuman, Kak, jadi harus mulai dari banyak hal kok, dari hal-hal yang di sekitar kita aja bisa dipelajari kok. Bahkan saya ketika berbicara dengan klien, saya tanya dulu profesi apa, misalnya kayak Kak Puspa nih, profesi sebagai penyiar radio, yaudah saya akan kasih contoh sesuai dengan profesimu Kak. Ya, Nanti bisa dong gitu coba ya. siaran langsung Kak. Ya misalnya ya tuh kan jadi nggak bisa nih, jadi nggak murni. Di zaman yang digitalisasi nih Kak, ini merembet gitu ya, banyak orang yang sudah mulai WhatsApp aja, kadang terima telepon aja nggak mau, udah WA aja by text gitu. Nah ini supaya bisa menghadapi orang-orang kayak gini ataupun orang-orang yang mau belajar nih interaksi, itu kuncinya ataupun mulai dari mana tuh? Kalau tadi kan 3S ya. Kalau ini karena sudah zamannya apalagi pandemi. Ya kan interaksi tuh diputus cut waktu itu kan. Nah, ini sudah terbiasa. Gimana tuh Kak untuk keluar dari zona itu? Oke, karena kita hidupnya harus banyak adaptasi ya. Jadi gitu juga tuh waktu zamannya pandemi, di mana kita akan interaksi via Zoom. Nah, saya juga kalau diminta untuk kasih seminar, pasti saya minta mereka menggunakan aplikasi itu dengan baik. Caranya adalah gunakan reaksi. Kan emotikon banyak ya. Coba kalian pelajari emotikon itu. Kalau nggak bisa senyum, coba pilih emotikon yang senyum. Ya, jangan sampai salah pilih. Kalau salah pilih berarti emosinya terganggu. Coba dipraktekin langsung sama saudara yang di Instagram ya, kasih emotikon coba. Kalau emotikonnya disuruh senyum marah, mungkin salah aplikasi, atau mungkin jempolnya ke ini gitu ya. Salah interaksi dengan orang, mungkin interaksi dengan siap. pacarnya lagi marah-marah, mungkin kan nggak tahu ya. Atau emotikonnya nangis karena baru putus. Gitu, nggak curhat kan ya? Enggak curhat kok Kak, beneran. Jadi gitu Kak, jadi harus mulai dari banyak hal kok, dari hal-hal yang di sekitar kita aja bisa dipelajari kok. Bahkan saya ketika berbicara dengan klien, saya tanya dulu profesi apa, misalnya kayak Kak Puspa nih. Profesi sebagai penyiar radio, yaudah saya akan kasih contoh sesuai dengan profesimu Kak. Nanti bisa dong coba siaran langsung Kak. Ya misalnya ya tuh kan jadi nggak bisa nih, jadi nggak murni. Itu kayaknya buat kamu aja deh. Oke. Jadi menyesuaikan ya. Jadi bisa kita sesuaikan. Jadi kalau misalnya dia kayak ahli teknik, ya udah saya pakai ilmu fisika. Gitu ya. Jadi kita pakai ilmu Newton. Teorinya Newton. Jadi psikolog itu mempelajari semua ilmu ya. Iya kan, yang penting kan ngerti dikit-dikit kremes-kremesannya aja ya. Nggak perlu harus dalamannya. Ntar kalau dalamannya pasti yang tahu Anda sendiri. Iya, betul. Artinya memang kuncinya ya mulai dulu reaksi itu dengan reaksi. Nah, ini tidak terasa sudah di penghujung 3 menit lagi bahkan. Mungkin ada closing statement Kak Fani yang ingin disampaikan juga ke sahabat Sonora tentang introvert versus extrovert. Silakan. Oke, thank you sahabat Sonora. Jadi introvert dan extrovert adalah bagian dari sebuah kepribadian ya. Kepribadian itu tentunya adalah suatu entitas seseorang yang unik. Walaupun kamu intro atau ekstrovert nggak masalah, karena kita perlu harus menghargai kedua belah pribadi itu gitu. Karena apapun itu juga, yang penting adalah bagaimana bisa melatih diri sesuai dengan kapasitasnya. Nggak perlu harus dipaksain. Kalau memang kamu kapasitasnya sampai sejauh itu dan belum bisa nyaman mengikuti alur yang lain, nggak usah harus anti mainstream misalnya ya. Oke, nggak apa-apa, latih aja sampai kamu expert di situ, sampai kamu izinkan diri kamu melatih pada bidang hal yang lain. Jadi ya hargai aja diri sendiri, karena diri kamu juga unik kok ya. Hargai diri sendiri sahabat Sonora.